Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku Sartono Pining SHMKN mengatakan bahwa bantuan tunai pemerintah melalui Kementerian Sosial yang diluncurkan pada 4 Januari 2021 oleh Presiden Joko Widodo, yaitu bantuan program Keluarga Harapan, bantuan sembako, dan bantuan sosial tunai. Untuk jumlahnya sendiri yang akan diterima Provinsi Maluku masih menunggu konfirmasi dari Kementerian Sosial. Namun jika menggunakan asumsi penanganan tahun 2020, jumlah kuota yang diberikan kepada Provinsi Maluku kurang lebih 112.000 bantuan sembako, program-program Keluarga Harapan kurang lebih 100.000 penerima, dan bantuan sosial tunai kepada kurang lebih 62.000 penerima. Untuk program Keluarga Harapan akan diberikan kepada beberapa komponen, yaitu ibu hamil, anak balita, anak sekolah, lansia, dan disabilitas, di mana akan diberikan masing-masing sebanyak Rp3 juta per tahun. Untuk bantuan sembako diberikan masing-masing keluarga penerima manfaat sebanyak Rp200.000 per bulan selama setahun. Dan untuk bantuan langsung tunai akan diberikan Rp300.000 per bulan selama periode bulan Januari sampai dengan April 2021. Baik, terima kasih waktunya. Yang pertama terkait dengan kita punya program bantuan tunai. Khusus program bantuan tunai ini oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial telah melakukan peluncuran untuk tahun 2021 tanggal 4 Januari kemarin. Peluncuran dilakukan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia yang kemudian di daerah-daerah provinsi itu dihadiri oleh seluruh gubernur se-Indonesia, termasuk di Provinsi Maluku juga pada waktu itu dihadiri oleh Bapak Gubernur Maluku. Nah, yang dilakukan secara virtual. Nah, program-program yang diluncurkan kemarin itu dia meliputi program Keluarga Harapan, lalu kemudian program sembako, dan kemudian bantuan sosial tunai. Nah, untuk program-program yang sudah saya sebutkan ini, kalau dari aspek jumlah yang nanti kita peroleh di Provinsi Maluku sampai dengan saat ini masih kita menunggu jumlah atau pagu yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Jadi itu biasanya pagu setiap tahun itu ditetapkan dengan surat keputusan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Jadi kita masih menunggu. Tapi angka-angka itu apabila kita menggunakan asumsi penanganan tahun 2020, maka jumlah kuota atau jumlah pagu yang nanti diberikan kepada Provinsi Maluku itu tidak kurang dari 112.000 KPM, kurang lebih. Nah, khusus untuk program Keluarga Harapan itu kurang lebih ada sekitar 100.000 KPM. Sedangkan untuk program bantuan sosial tunai itu kurang lebih 62.000 KPM tersebar di 9 kabupaten dan 2 kota. Nah, untuk indeks-indeks yang diberikan sesuai dengan program-program tadi, maka untuk indeks program Keluarga Harapan itu karena program bersyarat, maka di situ ada beberapa komponen yang harus kita berikan, yaitu komponen ibu hamil, komponen anak balita, komponen anak sekolah SD, SMP, dan SMA, kemudian komponen lansia, dan kemudian komponen disabilitas. Indeks yang diberikan kepada komponen ibu hamil dan anak balita dalam setahun itu masing-masing sejumlah Rp3 juta. Nah, yang pemberiannya nanti itu diberikan setiap bulan, yaitu Rp200.000 kurang lebih, ya. Itu disesuaikan dari 300 dibagi 12, 3 juta ya. Kemudian jadi itu periode Januari sampai dengan periode Desember untuk program Keluarga Harapan. Sedangkan program sembako itu untuk masing-masing keluarga penerima manfaat itu indeksnya sejumlah 200.000 per bulan. Jadi kalau setahun dia ada 2.400.000 diberikan kepada
nanti estimasi yang sudah saya sampaikan tadi di Provinsi Maluku itu ada kurang lebih 112.000 KPM apabila kita menggunakan asumsi tahun 2020. Nah, jadi diberikan itu periode Januari sampai dengan Desember. Itu tiap bulan diberikan. Nah, kemudian untuk program keluarga program bantuan sosial tunai itu diberikan kepada 62.000 yang sudah saya sebutkan tadi. Itu masing-masing KPM itu sejumlah Rp300.000 per bulan. Diberikan selama 4 bulan, yaitu Januari, Februari, Maret, dan April. Jadi bantuan sosial tunai ini dia tidak sampai Desember. Nanti kita lihat perkembangan. Apabila kondisi pandemi COVID ini dia mungkin belum menunjukkan tren menurun, maka kemungkinan ini akan dipertimbangkan untuk ditambah bulan-bulan selanjutnya. Nah, ini untuk program keluarga harapan. Nah, acara peluncuran kemarin telah menandai bahwa proses pendistribusian dana-dana itu melalui rekening KPM itu sudah dimulai. Nah, sedangkan khusus bantuan sosial tunai ada yang melalui rekening KPM masing-masing, tetapi ada juga yang melalui PT Pos. Nah, kalau yang melalui PT Pos ini, maka PT Pos lah yang akan melakukan pembayaran door to door dari rumah ke rumah untuk menemui KPM. Nah, itu yang PT Pos. Jadi sesuai kebijakan yang sudah disampaikan tadi, saya kira ini untuk periode tahun 2021 ini kita berharap sudah tidak ada masalah lagi. Nah, kecuali mungkin kita masih ada tantangan sedikit terkait dengan data-data kita yang nanti dari waktu ke waktu terus dilakukan validasi dan verifikasi, terutama oleh teman-teman di kabupaten dan kota. Baik, terkait dengan mekanisme pembayaran untuk KPM program Keluarga Harapan, ini mekanismenya dilakukan 3 bulan sekali, sehingga untuk kurun waktu 1 tahun itu ada 4 kali pembayaran. Jadi masing-masing tahapan pembayaran itu intervensi untuk kurun waktu 3 bulan. Pembayaran pertama itu dilakukan pada bulan Januari yang meliputi bulan Januari, Februari, Maret. Sedangkan nanti pembayaran tahap kedua itu dibayar pada bulan April untuk intervensi bulan April, Mei, dan Juni. Sedangkan pembayaran tahap ketiga itu dilakukan pada bulan Juli yang meliputi bulan Juli, Agustus, dan September. Dan kemudian pembayaran pada tahapan keempat itu pada bulan Oktober yang meliputi bulan Oktober, November, dan Desember. Jadi sekali pembayaran itu nanti sangat bergantung dari komponen mana yang dibayarkan. Jadi indeksnya itu disesuaikan.